Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Indriani dari Astronomi. Selamat datang di modulus yang mana modul ini akan bertujuan untuk menentukan nilai tegangan dan regangan serta menentukan nilai modulus yang pada kawat. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama itu ada kawat, kemudian waterpass, alat baca skala, seperangkat beban, kemudian ada mikrometer skrup, meteran, dan terakhir ada tongkat yang akan digunakan untuk menentukan panjang kawat. Selanjutnya kita masuk kepada persiapan percobaan. Yang pertama, pastikan bahwa gelembung pada waterpass berada di tengah. Caranya, silahkan putar alat baca ke arah hingga gelembungnya mencapai titik tengah. Selanjutnya, kita akan mengukur panjang kawat dan diameter kawat. Kawat yang digunakan adalah kawat yang memiliki alat baca. Nah, yang kita gunakan di sini adalah kawat yang ini. Untuk panjang kawat, kita akan menggunakan tongkat dan meteran nantinya untuk mengukur berapa panjang kawat. Nah, seperti ini. Kira-kira panjang kawat kita sekitar 250 cm. Nah, selanjutnya untuk diameter kawat kita akan menggunakan mikrometer skrup. Nah, kita akan mengukur seperti biasa. Dan kira-kira kita akan mendapatkan diameter sekitar 0,3 mm. Pada modul ini akan ada dua percobaan. Yang pertama itu percobaan penambahan beban, dan yang kedua pengurangan beban. Keduanya dapat kita lakukan secara kontinu. Nah, pada penambahan beban itu kita akan menambahkan beban dan menentukan nilai delta L atau perubahan panjangnya. Nah, di mana masanya akan kita tambahkan dari masa beban pertama, kemudian tambahkan dengan beban kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nah, sedangkan untuk pengurangan beban, kita akan melakukan kebalikannya, yang mana kita akan mengurangi bebannya dan juga akan menentukan berapa perubahan dari panjang kawatnya. Sebelum kita melakukan percobaan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai alat baca yang kita miliki, di mana alat baca ini memiliki 50 skala, dan satu skalanya itu sama dengan 0,01 mm. Nah, sebelum kita menentukan percobaan yang pertama, kita harus melihat nilai 0 dari skala kita. Nah, cara menentukan nilai nolnya adalah yang paling mudah melihat nilai pada ujung alat bacanya. Nah, di sini terlihat nilai 0 itu adalah berskala 2. Nilai 0 ini menentukan di mana gelembungnya itu berada di tengah. Selanjutnya kita langsung masuk pada percobaan yang pertama, yaitu penambahan beban, yang dimulai dengan kita menambahkan beban pertama. Nah, ketika kita menambahkan beban pertama, gelembung yang sebelumnya berada di tengah menjadi tidak di tengah. Nah, bagaimana cara kita menentukan delta L-nya? Kita akan membuat gelembung ini kembali ke tengah dengan menggunakan alat skala baca ini. Nah, caranya kita akan memutar alat skala bacanya, yang mana pertama kita akan memutarnya. Nah, ini sudah menjadi satu putaran, tapi dia belum di tengah. Kita akan melanjutkan kembali hingga gelembungnya berada di tengah. Nah, pada sini sudah menjadi 2 putaran dan sedikit lagi dan dia telah menjadi di tengah. Karena tadi nilai 0 kita adalah skala 2, di sini nilai skalanya menjadi 11. Karena kita tadi ada 2 putaran dikali 50 skala menjadi 100, dan ditambahkan selisih antara angka 11 dan 2, yaitu 9. Jadi kita mendapatkan delta L-nya 109 dikali 0,01 menjadi 1,09. Kemudian kita akan menambahkan beban kedua. Nah, dengan kita menambahkan beban kedua, itu akan membuat gelembungnya kembali tidak di tengah. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa titik 0 kita saat ini adalah angka 11, bukan 2 lagi. Nah, kemudian kita akan kembali memutar alat skala bacanya agar gelembungnya berada di tengah. Kita akan memutarnya, dan juga jangan lupa untuk memastikan sudah berapa putaran kita memutar si alat baca ini. Ini sudah 1 putaran dan dia belum di tengah. Kita akan melanjutkan putarannya. Oke, sepertinya ini sudah di tengah dan angkanya menunjukkan pas 11. Nah, jadi karena tadi kita titik nolnya adalah 11 dan sudah 2 putaran dan angka terakhirnya adalah 11. Jadi untuk delta L yang kedua itu adalah 100. Atau kita kali dengan 0,01 menjadi 1 mm.
Nah, tetapi untuk laporannya kita akan membuat delta L2 itu sama dengan yang tadi, yang pertama 1,09 kita tambahkan dengan 1, jadinya 2,09 mm untuk delta L yang kedua. Nah, untuk penambahan beban selanjutnya, yaitu beban ketiga, keempat, dan kelima, kita akan melakukan langkah yang sama dengan beban kedua dan pertama tadi. Dan akhirnya kita akan mendapatkan delta L dari 5 beban tersebut. Setelah kita menambahkan 5 beban pada percobaan pertama, kita bisa langsung masuk kepada percobaan kedua, yang mana data terakhir dari percobaan pertama itu sama dengan data pertama di percobaan kedua. Nah, setelah itu kita bisa mengurangi bebannya satu persatu. Yang pertama kita akan mengurangi beban kelima. Nah, di sini kita akan mendapatkan beban 1, 2, 3, dan 4. Dan kita mengurangi bebannya, maka gelembung yang tadinya berada di tengah akan tidak di tengah, tetapi arahnya berbeda. Oleh karena itu pemutaran kita juga akan berbeda pada alat baca ini. Nah, pada beban ini titik nol kita itu ditunjukkan dengan skala 32. Nah, selanjutnya kita akan putar skala bacanya ke arah yang berlawanan dengan penambahan beban sebelumnya. Kita akan putar, dan jangan lupa untuk menentukan sudah berapa putaran kita memutarnya. Ini sudah putaran pertama. Kemudian kita akan putar kembali. Oke. Ini putaran kedua. Dan angkanya telah di tengah. Angka terakhirnya ditunjukkan dengan angka 24. Jadi 32 dikali 24 itu 8. Sehingga kita mendapatkan delta L-nya 100 tambah 8, yaitu 108 dikali 0,01 menjadi 1,08. Delta L-nya itu yang kita cantumkan pada laporan adalah delta L sebelum yang tadi 5 beban dikurangi dengan 1,08 ini. Nah, itulah adalah delta L yang kita dapatkan untuk 4 beban. Setelah ini kita akan kurangi beban kembali, dan kita akan melakukan hal yang sama, yaitu kita akan kembalikan gelembungnya ke tengah dan menentukan delta L-nya. Begitu juga sampai nanti kita akan mendapatkan bebannya 1 beban. Hal-hal yang harus diperhatikan pada percobaan ini, khususnya pada pembacaan skala, yaitu pada saat penambahan beban, skalanya akan bertambah seiring dengan kita memutar alat bacanya. Yang mana misalnya titik nolnya adalah 2, maka skalanya akan bertambah menjadi 3, 4, dan selanjutnya ketika kita memutar alat baca ini. Sedangkan dengan pengurangan beban akan kebalikan, yaitu jika kita nilainya 2 untuk titik awalnya, maka akan menjadi 1, 0, 49, 48, dan selanjutnya ketika kita memutarnya. Itu nantinya akan mengubah bagaimana cara kita membaca delta L-nya. Nah, untuk contohnya, misalkan pada penambahan beban titik nol kita adalah 30, kemudian titik akhir kita adalah 40, maka delta L-nya itu adalah 10. Nah, sedangkan untuk pengurangan beban, jika titik nol kita adalah 30 dan titik akhir kita adalah 40, maka nilai delta L-nya adalah 40, karena nilai 30 kita jadikan ke titik nol terlebih dahulu, selisihnya 30, kemudian dari 0 atau 50 ke 40, yaitu 10. Maka penambahannya menjadi 30 tambah 10, yaitu 40. Sekian penjelasan terkait pengambilan data pada modul siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.